Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberi kekuatan kepada kita karena semalam kita sudah dapat istirahat dalam damai sejahtera, tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Mari pada pagi hari ini kita akan masuk dulu dalam doa sebelum kita mendengar mana rema. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena oleh kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang menguasai pikiran dan hati kami, membawa kami dapat tidur semalam dengan nyenyak. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat, kami mau datang di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini, pagi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita mau belajar ya, membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Suatu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Tapi mari, pagi ini pagi yang indah, kita mau melalui Amsal 4:23 ini belajar ya. Kita akan baca dengan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah hatimu ya. Jadi kita disuruh menjaga hati kita ini, bukan Tuhan disuruh menjaga hati kita, bukan. Hati kita itu kita sendiri yang harus menjaga. Ya, memang kita perlu kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan untuk membantu kita supaya kita lebih lagi dapat menjaga hati kita ini. Karena hati kita ini seringkali banyak serangan. Ya, serangannya itu tiba-tiba, sekonyong-konyong dan tidak terdetektif. Ya, tiba-tiba datang, terus aduh sakitnya luar biasa. Apa itu? Kena fitnah. Hati ini selalu peka. Kena sindiran sedikit, aduh sakitnya. Rasa diriku, harga diriku dicobek-cobek, diinjak-injak, aduh. Nah ini, kalau kita tidak hati-hati, bangun tidur, kena fitnah sedikit, sakit hati, marah. Terlalu mudah kita marah, tidak dapat menahan hati kita. Nah ini, jadi datangnya itu sekonyong-konyong, yang namanya saudara kembar marah, ya, sakit hati, hati yang panas, itu kumpul semua, meledak di dalam hidup kita. Wah, kalau sudah meledak, coba Bapak Ibu dalam keadaan yang marah itu, sejenak ambil cermin, ambillah kaca, misalkan ini kaca, berkacalah, lihat matamu, lihat hidungmu, lihat wajah mulutnya. Oh, tidak menyerupai kita lagi. Lain, matanya merah, ya, mulutnya sudah, itu dia. Pagi-pagi sudah marah, karena hati. Makanya kita perlu jaga dengan segala kewaspadaan. Telinga kita juga harus dijaga, jangan terlalu
mudah, enteng mendengar, langsung masuk dalam hati. Wah, meledak-ledak. Saudara, banyak orang berkata pusat itu dari kepala dan otak kita, tetapi Alkitab mengatakan pusat itu ada di dalam hati. Dan dalam hati itulah terpancar kehidupan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Banyak orang yang kurang menyadari hati kita tidak dijaga, sehingga meledak-ledak dengan kemarahan. Kedua, dikatakan dari hati kita lah akan mengeluarkan. Karena dari hati kita itu tempat perbendaharaan. Kalau istilahnya itu gudang, ya gudangnya berisi makanan yang enak-enak, ya yang keluar dari gudang hati kita itu makanan yang enak-enak. Tapi kalau makanan yang sudah busuk, kadaluarsa keluar dari gudang kita, ya itulah kadaluarsa perkataan kita, omongan kita juga kadaluarsa. Akhirnya dari pembendaharaan hati yang kotor, yang jahat, yang penuh dengan sampah, yang jelek, itu keluar semua. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai hati kita, di mana tempat kita pancaran air yang jernih, di mana banyak orang datang menikmati pancaran air itu. Karena pancaran air yang keluar dari hati kita jernih. Banyak orang datang kepada kita meminta nasihat, meminta petunjuknya, bagaimana caranya keluar dari masalah persoalan kita. Diperlukan perkataan kita merupakan suatu khotbah firman kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pancaran air kehidupan, pancaran yang jernih, yang senangi orang. Orang senang. Ada yang kumkum, ada yang mandi di pancaran air karena sejuk. Airnya jernih, sejuk. Aduh, orang banyak datang. Tetapi sayang, kalau pancaran air itu mulai tercemar, ya, keruh airnya. Apalagi kalau air yang keruh itu berbau, amis. Nah, banyak orang tidak senang, tutup hidung, pergi. Nah, itu dia. Makanya kita harus menjaga hati kita supaya pancaran air kehidupan itu tetap ada, menjadi air yang jernih, yang menyenangkan, yang menyegarkan. Langkah pertama untuk menjaga hati kita, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tinggal di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Yesus. Tinggal bersama dengan Yesus, bergaul dengan Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus ada dalam hati kita, diam di dalam kita. Nah, ini yang membawa kita untuk dapat menjaga segala kebaikan, kejernihan, kesejukan, keenakan, kedamaian yang keluar dari pancaran hati kita, dari perbendaharaan hati yang baik, sehingga kita membuat orang lain disemangatkan, imannya dibangkitkan, maju terus bersama dengan Tuhan. Kita melakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, ini dia. Untuk itu mari jangan lalai menjaga hati kita ini. Saudara, kalau kita lalai, yaitu tadi seperti saya katakan, bangun tidur kena panas fitnah, langsung meledak marah karena lalai menjaga hati kita.
karena membiarkan hati kita mengolah dan menerima fitnah itu, kita emosi. Saudara, mari kita memperhatikan, jangan lalai untuk menjaga hati kita. Karena di dalam Amsal 25 ayat 26 dikatakan, mata air yang keruh, orang yang beriman yang kurang, yang bimbang, seperti mata air yang keruh. Amsal tadi katakan, orang yang bimbang, orang benar, orang percaya yang bimbang, itu seperti air yang keruh. Kebimbangan itu juga membuat hati kita tidak enak, menjadi keruh, ya, mukanya susah. Kenapa kok susah? Mata airnya menjadi keruh, bimbang, khawatir. Nah ini, kalau airnya sudah keruh, orang pada meninggalkan kita, jauh dari kita. Saudaraku, mari, kalau air keruh, tidak ada air yang jernih dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan kita hilang sekejap karena air yang keruh itu. Perbuatan kita yang baik dilupakan orang karena air keruh yang keluar dari hati kita. Pancaran air kita menjadi keruh karena orang percaya bimbang, khawatir, dan lain-lainnya. Dari itu mari pada saat ini jangan lagi kita melalaikan menjaga hati kita ini, tapi minta biar Roh Kudus tetap menguasai hidup kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan, karena Tuhanlah Allah kita, sumber kehidupan. Jangan tinggalkan Dia. Seberat apapun sampah-sampah, air keruh, minta biar Tuhan sumber kehidupan itu memberikan air yang jernih itu, sehingga membuat air keruh dengan air jernih yang daripada Tuhan. Air keruh itu mengalir keluar, mengalir, airnya habis. Air yang jernih, sumber dari Allah itu menguasai hidup kita, dan kita kembali mempunyai pancaran air yang kehidupan yang terpancar sampai hidup yang kekal. Mari pada malam hari ini, jagalah pancaran air hidup. Engkau lihat pancaran air hidup yang jernih airnya, membuat orang bersuka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan inginkan itu terjadi. Selamat pagi, selamat bekerja. Kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kita, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu, sehingga pekerjaan Bapak Ibu pagi hari ini berhasil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Kami membekali pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tuhan tolong kami supaya hidup kami tetap mempunyai pancaran hidup yang murni, yang jernih, yang membuat orang bersuka. Sehingga apa yang kami katakan, banyak orang datang membeli dan memesan, order job-job yang baru, pelanggan-pelanggan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu pagi hari ini. Segala kepujian hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kau pergi bekerja, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai Bapak Ibu pagi ini
sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.